untuk membunuh Yesus. Koma penutup titik. Apa kesimpulannya bagi orang waras? Orang waras ya, orang gila pasti marah dengar ini. Apa kesimpulannya bagi orang waras? Oh, sekali lagi. Oh, yang lebih bagus. Oh, ternyata mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Bukan karena dosanya cak kangkong, bukan karena dosanya cuples, bukan karena dosanya cak ayu, bukan. Itu cuman pandai-pandaian daripada pengikut. Ah, itu pasti. Yang marah pasti orang yang gak waras. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Ada nggak Kristen di situ? Wah, sekiranya Kristen di situ ada, para pendeta ada di situ dengan pastor, dia akan teriak nih. Tunggu. Kalian salah. Imam kepala salah. Mahkamah agama salah. Orang Farisi salah. Orang Yahudi salah. Kalian salah. Duduk. Saya ini sebagai pastor, sebagai pendeta ingin bicara sama kalian. Kalian ini semuanya salah semua ini. Kalian ini tidak mengerti apa-apa. Yang benar adalah Yesus itu harus mati untuk dosa waris. Kalau itu sampai terjadi teman-teman, dilempari si pendeta ini pakai karung, pakai dedak satu karung. Ada di Alkitab Juma. Bagaimana mungkin kemudian kamu salah, kamu salah loh, kamu salah, imam kepala salah, mahkamah agama salah, orang Farisi salah, orang Yahudi salah. Yang benar adalah Yesus harus mati untuk dosa waris. Sampai gigimu lorong 2 meter, tidak akan mungkin bisa itu lolos. Ini mahkamah agama yang ngomong, Cahayu. Ini orang-orang Farisi, imam kepala yang angkat bicara, bahkan bernubuat. Tahun ini juga Yesus harus mati untuk bangsa kita. Karena kalau dia tidak mati, maka bangsa kita dan tempat suci kita akan dirampas oleh bangsa Roma. Gimana itu Juma tertulis Juma? Jangan kau suka memframing Alkitab. Buka ayatnya Juma. Tampilkan ayatnya. Jadi, itu nggak ada. Kesalahanmu di situ. Kamu sering memframing, bikin cerita sendiri Alkitab Juma. Jadi itu nggak ada cerita itu. Jadi sama cerita dengan itu. tadi kamu katakan yang menyalibkan Yesus itu adalah Romawi Kristen. Kamu bilang, kamu gimana sih berpikir Bang Juma? Jadi saudara, yang tadi itu nggak ada saudara. Jadi yang tadi itu nggak ada cerita itu. Juga pun Yesus belum ada. Di mana? Karena orang Roma kau kirain orang Roma sebelum Yesus itu Kristen Bang Juma. Gimana sih cara berpikirmu? Tadi kamu katakan dari awal, makanya saya naik mau membantai itu. Seolah kamu katakan yang menyalibkan Yesus itu orang Kristen karena orang Roma gitu loh. Di mana zaman dulu Kristen ada orang Roma? Oh, Kristen itu ada setelah Yesus kan Juma. Oh, berarti Anda sudah ngaku bahwa mereka itu bukan penyembah Yesus Bang Juma, penyembah berhala-berhala itu kayak kamu gitu loh. Oh, orang Romawi yang menyalibkan Yesus. Jadi kamu memahami Alkitab aja nggak ngerti Bang Juma. Bertobat kamu, jangan begitu. Oh, gitu. Ya, di mana tunjukkan sebelum Yesus ada orang Kristen, termasuk orang Roma itu. Tunjukkan di mana datanya, apa literasinya Bang Juma, tunjukkan. Oh, jadi Anda sudah ngaku bahwa Kristen itu bukan kelompok dari murid Yesus. Udah ngaku? Kamu mengatakan bahwa penyalib Yesus itu orang Roma. Kamu katakan tadi itu orang Kristen menyalibkan Tuhannya. Kan itu narasimu, itu yang mau saya bantah. Di mana orang Kristen itu penyaliban Yesus itu? Iya. Roma, karena orang Roma sekarang Katolik, kamu kirain Roma yang sekarang itu gitu loh. Oh, gimana sih cacat berpikir Bang Zuma? Iya, oke. Nah sekarang Kristen menerima salib ini hadiah dari Yahudi atau hadiah dari Romawi? Ada salib hadiah dari Roma apa dari Yahudi, dari mana? Lalu dari mana? Adalah Yesus, firman-Nya Bapa itu yang menjadi manusia. Dari mana salib itu kamu dari terima? Sorga, Yesus itu dari sorga Bang Juma. Oh. Kalau salib itu hukuman bagi orang di zaman Yahudi gitu loh. Untuk siapa salib itu diberikan?
Oke, Alkitab mencatat bahwa itu buat orang yang melakukan kesalahan besar. Orang-orang yang terkutuk gitu loh. Yang dianggap kelakuannya terkutuk gitu loh Bang. Iya. Berarti jadi betul. kamu sering Oke, sabar dulu. Anda telah jujur mengatakan bahwa salib itu untuk pelaku besar, untuk orang yang terkutuk. Ini harus Anda dapat apresiasi dari Bang Suma. Orang-orang Kristen contohi saudara kita ini. Dia sudah mengakui bahwa salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa besar dan hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Saya ingin Anda menjawab dan memberikan bukti Kristus anak Maria ini dosa besar yang dilakukannya sehingga dia dikutuk oleh Tuhannya yaitu Elohim itu apa? Silakan. Enggak ada dia itu kan itu kurang-kurangin Bang Juma. Loh, tadi Anda mengatakan saudara-saudara, tolong di-mute dulu saudara-saudara. Kami masih mendengarkan, masih ada di kuping kami. Anda mengatakan salib itu adalah hukuman bagi orang pelaku besar dan yang dikutuk oleh Tuhan. Betul teman-teman? Oke, tunjukkan sama saya dikatakan. Betul teman-teman. Betul. Anda mengatakan bahwa salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa besar dan yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang saya yang kejar Anda. Saya kejar Anda. Loh, tadi apa Anda? Tunjukkan sama saya di mana Elohim mengatakan dia mengikuti. Jawab. Oke. Apa pertanyaannya, boleh diulang sekali lagi? Kamu mengatakan tadi bahwa Yesus itu Elohim mengutuk Yesus. Di mana itu Bang Juma? Oke, baik. Jadi gini saudara, saya mendengarkan dari lisan Anda sendiri. Ayat mana? Sabar. Anda nggak kebelet haid kan? Sabar dulu ya. Anda mengatakan salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa besar dan bagi orang yang berdosa dan sehingga dia dikutuk oleh Elohim. Itu jawaban Anda tadi. Di sana Juma, kau jangan menambah-nambahin Alkitab Bang Juma. Di mana dikatakan di sana baik perjanjian lama apa baru bahwa di salib itu dikutuk oleh Elohim? Loh, jawab dulu. Tadi Anda mengatakan salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim. Betul tidak? Tidak ada saya katakan dikutuk, tapi bagi orang yang betul. Gimana ini teman-teman? Gimana ini sahabat-sahabat semua? Tadi kita mendengarkan beliau ngomong, kutuk salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa besar dan yang dikutuk oleh Elohim. Kami mendengarkan itu. Di mana di sana dikata? Oke, nanti putar ulang. Di mana saya katakan dikutuk Elohim Bang Juma? Jangan kau nambah-nambahin. Sekarang kalau begitu saya tanya, kutuk salib itu hukuman untuk siapa? Aku tanya dulu. Untuk manusia yang berbuat salah. Dosa besar atau bukan? Iya, dosa besar kalau dia sampai disalib. Dikutuk sama Elohim atau tidak? Oh bukan, nggak ada di sana kan di sana. Bukan dikutuk seseorang, bukan. Makanya dikutuk sama Elohim. Dikutuk sama Elohim. Dikutuk sama Elohim atau tidak? Biar gak gila kamu Bang Juma. Dikutuk sama Elohim atau tidak? Saya katakan tidak ada. Sekarang kau tunjukkan bahwa di situ saya mengatakan dan Alkitab mengatakan itu dikutuk Elohim. Tunjukkan ayatnya. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang dikatakan. Baca, silakan Anda baca. Padahal dia tahu nih, tadi dia sudah ngaku sebenarnya. Tapi namanya pengikut Kristus palsu ya kayak gini. Kalau nggak nipu dirinya sendiri ya bukan pengikut Kristus palsu dong. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pengikut Kristus palsu ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya pengikut Kristus palsu itu hanya menipu diri mereka sendiri. Tuh Quran saya mengatakan. Tuh ulangan 21 nomor 22 23 saudara. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati kemudian kau gantung dia. Di mana dikatakan bahwa di sana digantung di tiang salib itu dikutuk Elohim Bang Juma?
Itu nomor 23-nya. Saya baca kitab saya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, nomor 23. Lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung kau gantung pada sebuah tiang. Di mana dikatakan Elohim di sana mengutuk yang tergantung di sebuah tiang? 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Sampai sini Anda masih mau nipu diri? Di mana? Anda mau dibatin dulu Pandi. Oh, depannya belum itu loh. Jawab, nggak ada loh sono dikatakan gitu. Ini kalau penyembah Kristus palsu pasti begini. Selalu nipu diri sendiri. Di situ sudah jelas-jelas tertulis dikutuk oleh Allah. Cuman saya menghargai ente karena ente menggunakan kitabnya Yahudi, maka saya katakan Elohim. Kalau Anda menggunakan kitab Yunani, saya mengatakan dewa. Orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang sampai menyentuh tanah yang diwariskan Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Jadi, kalau anak Maria ini suci dari dosa, berarti bukan dia yang disalib. Anak Maria ini tidak dikutuk, dia malah dikasihi. Berarti yang disalib itu bukan dia. Apa dosa Yesus yang Yesus lakukan sepadan dengan hukuman mati? Ada? Nggak ada. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Bapa yang mengutusnya? Tak ada. Berarti yang disalib, yang disembah Kristen ini siapa? Kristus juga. Tapi bukan Kristus anak Maria. Tapi Kristus Sibilisis. Sadar kawan. Sadar. Jangan kau fitnah Yesus itu pelaku dosa. Jangan kau fitnah Elohim telah mengutuk Yesus anak yang disucikannya. Jangan. Yang dikutuk biarkanlah dia yang memenuhi syarat. Siapa dia? Pemakan suap, pengkhianat, pelaku dosa besar yang sepadan dengan kutukan, yang pantas dikutuk oleh Elohim. Jangan kau dudukkan Yesus manusia suci itu di situ. Jangan. Jangan kau kotori dia. Dia adalah manusia yang suci, lahir karena Roh Kudus, tak pernah ternodai dengan dosa setitik pun, dan dia adalah orang yang ceramah. Gimana ini ceramah dongeng terus dia, Pandi? Ya sudah, kalau begitu oke, sekarang kau yang bicara selama 10 jam untuk membuktikan bahwa Yesus anak Maria punya dosa besar yang sepadan dengan kutukan Elohim. Silakan, saya tunggu. Jangan ada yang berbicara selain ente. Kalau ada yang berbicara selain ente, timpuk mulutnya pakai emas batangan. Silakan, lu yang ngomong. 10 jam untuk membuktikan bahwa Yesus punya dosa yang sepadan dengan kutukan oleh Elohim. Silakan. 1, 2, 3. Kau bernarasi dari tadi udah congor, menambah-nambahin Alkitab gitu loh. Gak ada dikatakan di sana yang tergantung yang salib itu diketuk Elohim. Itu namanya Alkitab itu. Berbicara Yesus ya, itu kan Yesus bahkan difitnah dalam hal itu gitu loh, bahwa Yesus mengaku dirinya anak Allah. Orang ini Mas, ntar dulu Pandi, ada orang saya. Masuk angin. Ntar dulu lah, gue masih ada kerjaan bro. Tapi nggak suka aja narasi kalau kamu berdebat Bang Juma, bahwa baca Alkitab itu secara letterlek, baru kamu terangkan biar kamu mengerti. Jangan tambahin, jangan kurangin kayak tadi. Kata-kata seperti itu tidak ada kau tambahin. Jadi kamu menyesatkan Bang Juma gitu loh maksudnya bro. Makanya saya bilang bertobat kamu. Menangis itu dalam ayunan, jangan di dalam TikTok. Ketawain orang dewasa. Itu Bang Zuma tadi betul loh, Yesus tidak melakukan pelanggaran. Nggak masuk angin ini Kojiro, ini aman ya. Bang Zuma betul, Yesus tidak melakukan pelanggaran apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Betul itu Bang Zuma. Nah, tapi Bang Zuma harus ingat, ada satu orang yang melakukan pelanggaran yang setimpal dengan hukuman mati.
yaitu Barabas. Nah, Yesus ini kan menggantikan Barabas. Nah, itu. Apa orang-orang ini? Sakit perutku. Berarti kalau yang disampaikan saudara Kanjilo ini betul, maka Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu harus dirubah. Bunuhlah orang yang tidak berdosa, bunuhlah orang yang benar, sebab aku Tuhan akan membenarkan pelaku dosa. Itu kalau benar Kajiro ini. Tapi dalilnya tidak begitu. Dalilnya jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dengan kata lain, jangan kau bunuh Yesus, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang Kristen. Itu yang betul. Maka kembali kepada pola awal, bahwa kutuk itu, salib itu hanya berlaku bagi mereka yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati akibat kutukan Tuhan. Pertanyaannya, apa dosa Yesus kami? Apa yang maksiat yang dilakukan Yesus kami? Adakah? Tidak ada. Berarti kembalikan Yesus kami. Rangkul Yesusmu yang keluar dari kubur itu. Rangkul sekencang-kencangnya. Bawa dia bersamamu. Kau mati sama dia. Silakan Anda rangkul. Dia adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang keluar dari kubur itu. Silakan kamu rangkul dia. Sembah dia sampai kalian mati. Silakan. Tapi jangan kau sentuh Yesus kami yang datang di tengah Bani Israel sebagai jalan untuk menuju kepada pencipta langit dan bumi. Silakan Anda dengan Kristus kalian. Silakan. Konjilo. Tadi Bang Zuma itu nggak ngedongeng loh tadi loh. Itu benar. Itu ada di Yohanes 11 angka 48. Ini aku bacain ya, bacain. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Pertanyaan aku Bang Zuma, ini Yesus ini siapa? Yesus ini muridnya cuma 12. Kenapa imam-imam kepala itu bisa mengatakan nanti gara-gara Yesus ini nanti Roma ini akan meluncurkan operasi militer menyerang kita? Apa ini? Apa spesialnya Yesus loh? Anda mungkin bisa berselancar ke dalam kitab Lukas 23, di mana di sana ada kondisi di mana Yesus ini dituduh melarang orang-orang untuk membayar pajak. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor bukakan ayatnya, 23. kita lawan teman-teman ya. Ini juga satu penjual cendol. Diam aja kau. Giliran mencret kau ada tamu. Giliran saya ngomong sama Kak Jilo, kau balik kan bicara. saya masih buka usaha. Udah kau diam dulu kalau gitu. Kau benerin itu celana dalammu, kau benerin dulu. Ngomong aja nyerocos, ilmu tak ada. Diam udah. Lukas berapa? Udah. Lukas berapa? Lukas 23 nomor 1 nomor 2 tak bacain. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa Yesus ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Ini khawatir mereka. Kekhawatiran mereka kalau orang semakin... Sabar dulu. Sudah dulu kau Subaidah. Ku cakar juga mulut kau nanti. Jadi mereka mengatakan kalau Yesus ini dibiarkan merajalela untuk memberikan mukjizat-mukjizat, orang semakin banyak percaya kepadanya. Dan kalau orang semakin banyak percaya kepadanya, maka orang-orang akan terpengaruh. Kalau orang terpengaruh, mereka tidak akan bayar pajak. Kalau mereka tidak punya bayar pajak, kita tidak punya upeti untuk Kaisar. Kalau kita tidak punya upeti untuk Kaisar, maka Roma akan datang menghancurkan bangsa kita. Itu polanya. Iya, makanya berilmu. Gini loh Bang, ini Yesus ini kan ibarat orang yang punya IG followernya cuma 12. Kalaupun dia ngomong seperti itu Bang, itu ngaruhnya apa Bang? Dia cuma la haula wala quwata illa billah. Anda tahu nggak ketika Yesus itu masuk ke tanah Yudea, Galilea, menggunakan keledai atau kedelai, menggunakan kendaraan kedelai. Dia masuk, seekor kedelai diambilnya.
lalu masuk ke Keledai, dalamnya. Hah? Nah, keledai. Iya, kedelai. Jadi dia masuk, apa kata orang? Hosana, 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 Hosana. Bergemuruh Yerusalem dengan kata itu, doa itu. Diberkatilah Yesus anak Daud, diberkatilah anak Yesus anak Daud. Orang datang berbondong-bondong percaya kepada dia. Memang 12 murid sebagai pilar pengajaran. Tetapi murid-murid punya pengikut, semua pengaruhnya luar biasa. Makanya khawatir mereka. Ini bahaya ini. Kalau sampai dibiarkan kemudian dia mempengaruhi orang-orang banyak, maka dia akan sepele dengan kekaisaran. Dia tidak akan membayar pajak. Maka apa yang terjadi? Harus kita bunuh orang ini, lenyapkan orang ini. Itu yang mendasari sampai Yesus dibunuh. Bukan dosa waris, Cak Kangkung. Nah, Bang Zuma terpancing sama aku. Berarti Pontius Pilatus tepat ketika dia menuliskan di atas kayu salib Yesus raja orang Yahudi. Karena pada waktu dia masuk ke Yerusalem, orang-orang berbondong-bondong menyambut dia kan. Nah, gitu. Kalau Anda melihat di dalam Lukas 33, Lukas 1 nomor 33 maksudnya. Apa yang diceritakan di sana? Yesus ini adalah raja selama-lamanya untuk Bani Yakub, Bani Yehuda. Tapi dia bukan Tuhan. Bolehkah saya tanggapi Kojiro, Bang? Silakan saudara, silakan. Saya makan siri dulu ya. Bang, aku ini Kristen loh, Bang. Dengan Barnabas itu kalau ya. saya baca di buku Yunani itu punya kakek saya dulu itu, bahwa itu adalah Zeus, dan Zeus itu dewa petir. Lalu iya betul itu, Bang. Lalu dia itu memerintahkan Hermes sebagai Paulus. Hermes itu sebagai Paulus. Iya kan, itu memang ada, Bang, di KPR, Bang, itu memang ada, Bang. Iya, makanya iman saya itu bingung sama agama saya ini. Lihat si Hermes itu mirip si Yesus, cuman namanya Zeus. Demikian lah, Bang. Gara-gara RK ini banyak orang mualaf nanti gara-gara RK nih. Gara-gara super pel nih. Dari Yunani semua tuh ngaur, penyembah berhala semua itu. Ini Bang Ambo ini Kristen atau Muslim, Bang? Saya Kristen, Bang. Yang disembah siapa, Bang? Kenapa? Sesembahannya siapa? Yesus lah. Bang Ambo, Yesus itu mulia atau terkutuk, Bang? Mulia dong. Terus yang terkutuk di salib siapa? Itu ini pemahaman kita ini sebenarnya salah. Pemahaman kalian maksudnya. Salib itu dibuat itu dari Yesus tuh belum top-topnya itu udah ada. Salib itu dibuat khusus untuk orang yang bersalah, bukan dikhususkan untuk Yesus. Saya ulang ya, Bang, ya. Dikutukan Bang, saya ulang nih, Bang. Izin, Bang. Saya ulang, Bang. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Ya, boleh nggak orang mulia disalib? Ini kan konteksnya kalian nggak tahu kenapa sampai dia bisa disalibkan. Macet. Karena banyak orang yang menentang dia, punya macet apaan? Saya tanya. Banyak di dalam. Dengerin sederhana loh. Boleh tidak orang mulia disalib? Ini saya kasih contoh ya. Boleh orang ada pernah lihat kasus orang benar itu disalahkan. Saya ulang lagi, boleh tidak Yesus yang mulia disalib terkutuk? Tidak ada terkutuk untuk Yesus. Tampilin dulu Pak Spandi Galatia 3:13, suruh baca sendiri. Spandi. Di apa? Galatia 3 nomor 13. Ada laptopnya Bang Andi. Coba Bang Ambon. Ya. Bang Ambon. Baca. Baca.
Anda punya Bible kan Bang Ambong di situ. Coba dibaca Galatia 3:13. Aku ambil dulu bentar. Ya. Banyuma udah nyiri belum Banyuma? Banyuma udah nyiri, silakan. Masih. Ya, sambil nyiri aja udah sikat. Izin saya sedikit Bang Zuma ya, sedikit aja. Tadi yang dibaca Bang Krisna yang dari Katolik ini loh, ternyata ada kesamaan dengan kisah para pewarta 14 nomor 11. Boleh sedikit, Gurunda? Boleh. Yap. Iya. Ini yang dibaca, ada bukunya katanya Bang Krisna ya. Tuh dibaca Bang Krisna. Bang Krisna silakan Bang. Nih. Kisah para pewarta 14 nomor 14 nomor 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaunia. Susah kali. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah. Dalam Bang Zuma yang bisa ini Kanda. Minta tolong ini aja Kanda. Dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, ini ada kaitannya dengan apa? Dengan Matius 24 nomor 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan. Kenapa kemudian orang-orang yang ada di Likaonia ini menganggap kemudian Paulus ini seperti dewa Hermes? Kenapa? Karena mukjizatnya banyak. Karena mukjizat yang dia lakukan itu banyak. Tergenapi apa yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada Paulus yang banyak melakukan mukjizat. Jadi Kristen tak sanggup menunjukkan satupun dosa Yesus yang bisa meloloskan Yesus sebagai orang yang disalib. Saudara-saudaraku Kristen, dengarkan ini, dengarkan. Mumpung Bang Suma familiar di kuping kalian, dengarkan. Bang Suma ingin ngomong sama kalian. Orang yang disalib syaratnya ada dua. Yang pertama, melakukan dosa di mana dosa ini sepadan dengan hukuman mati. Syarat yang kedua, pelaku dosa maksiat yang sepadan dengan hukuman mati ini memang sudah relevan, sudah cocok untuk dikutuk oleh Elohim. Pertanyaan saya, apakah Yesus anak Maria memenuhi syarat? Silakan. Persekutuan Gereja se-Indonesia, silakan layangkan surat. Apakah Yesus Kristus anak Maria memenuhi syarat? Tidak, Silakan. Paman. Tidak memenuhi syarat. Kalau seluruh kekuatan yang ada pada masa itu berkumpul, menyatukan persepsi, menyatukan pendapat, menyatukan kekuatan untuk menangkap Yesus, pencipta langit dan bumi yang mengutusnya sebagai hamba spesial, apakah dibiarkannya untuk tertangkap? Tidak, Paman. Ada dalil? Ibrani 5:7. Lukas 2, Kisah para Rasul 2 nomor 31-32. Nubuat Nabi Daud tentang tuannya. Apa nubuatnya? Tentang kenaikan Al-Masih. Dia tidak akan ditinggal di dunia orang mati, dikubur, dan jasadnya tidak mengalami kematian. Akan tetapi tangan kanan Allah akan menyelamatkannya dan mengangkatnya ke atas. Itu dalil. Dinda Pandi silakan dibaca.
Dari nomor berapa, Kanda? Dari 29 boleh. Yap. Silakan. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Ini khotbah Petrus. Siap. Bapak bangsa kita, ia telah Daud. mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Yes. Ia adalah seorang nabi. Yes. Tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan angkat sumpah, sabar. Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat apa? Sumpah. Sumpah. Elohim bersumpah. Ada yang bisa mengalahkan ini? Sumpah Elohim. Apa sumpahnya? Baca. Apa sumpahnya? Baca. Bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Terus? Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Subhanallah. Lalu baca terus. Inilah yang dibangkitkan Elohim, dan terus hal itu kami semua adalah saksi. Saksi. Terus dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim, Masya dan menerima Allah. Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Masya Allah, subhanallah. Ini sumpah Tuhan. Ya, silakan. Itu kan setelah ini menurut logika saya sih Bang. Iya. Setelah dia diangkat itu lalu turun yang di jaringan saya ya. Bukan jaringan beliau. Jaringan beliau. Ya, diingatkan lagi deh. Jaringan saya nih Bang. Ya, coba diulangi Bang Krisna. Begini Bang, setelah diangkatnya Zeus, siapa itu si Yesus itu kan, lalu turunlah itu si Zeus itu, mungkin itu yang menurut logika saya, lalu memerintahlah dia Hermes atau Paulus itu yang menurut logika saya sih Bang. Bukan logika antum, bukan logika Anda, itu dalilnya. Baca nomor 36-nya, Dinda Pandi. Siap. 36-nya Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Iya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, tuh. Sekarang pertanyaan saya nih kepada semua yang ada di grup ini, yang ada di atas komal dan yang di bawah. Tadi saya bertanya, apakah Yesus memenuhi syarat untuk disalib? Tidak Bang. Tidak memenuhi. Berarti ada oknum lain kan? Ya rasa itu si Barnabas itu. Nah, itulah oknum lain ini yang dijadikan Kristus baru bagi orang-orang Kristen. Yang dikatakan di dalam Galatia 3:13, Kristus baru ini menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Jadi yang terkutuk di atas tiang salib ini adalah Kristus baru, hadiah dari Tuhan untuk mereka yang menyalibnya. Makanya di data nomor 40-nya, Dinda Pandi bisa baca? Ya. Dinda Pandi nomor 40 bisa. Silakan. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Apa katanya? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Jadi yang menyalib itu angkatan jahat. Yang keluar dari kubur itu angkatan jahat. Maka Petrus kemudian menasihati dan mengecam mereka. Berilah dirimu untuk diselamatkan dari angkatan jahat ini. Maksudnya jangan kau percaya
akan penyaliban itu. Bertaubatlah akan perbuatanmu itu. Sebenarnya yang kau lakukan ini adalah suatu kemaksiatan yang sangat luar biasa. Ini yang dimaksud. Makanya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 nomor berapa tuh? Nomor 23. 23. Ya, penyaliban itu adalah satu kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Ini Masya Allah, barakallah. ada kaitannya nggak dengan Yesus nih marah kan di Matius 7:23 itu? Enyalah kau pembuat kejahatan. Inilah. Betul. Iya. Kenapa kemudian dia marah? Kenapa dia marah? Karena dia dianggap Kristus yang mereka sembah. Padahal Kristus yang mereka sembah itu adalah Kristus yang baru keluar dari kubur. Bukan dia. Bukan dia yang disembah. Makanya orang Kristen ketika nanti di padang mahsyar mencari Yesusnya, tinggal satu Yesus. Karena iblis tidak menunggu untuk disidang. Iblis itu tidak perlu kemudian dia dihakimi. Karena sebelum masuk neraka, dia sudah memang penghuni neraka. Sudah diputuskan dan dia ikhlas masuk ke neraka. Jadi dia tidak tunggu untuk menunggu ditimbang amal baiknya. Enggak, langsung di neraka. Jadi yang tersisa tinggal satu Yesus. Nah, orang Kristen tidak menemukan Kristusnya yang mereka sembah selama di dunia. Yang muncul hanya anak Maria. Datanglah mereka, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami di dunia tadinya bernubuat pakai namamu? Bukankah di dunia tadinya kami mengusir setan pakai namamu? Dan kami pun bermukjizat tadinya pakai namamu juga. Apa kata Yesus? Apa? Enyalah daripadaku. Aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal. Aku tidak mengenal kalian. Gila nggak tuh? Gila nggak? Bayangkan. Orang Kristen baru lahir, udah diajarin kemudian mengenal Yesus. Yesus Tuhan kita. Yesus luar biasa. Dari kecil tuh dididik. Ke gereja, kebaktian, sekolah minggu. Wah, masakan iya nggak dikenal sama Yesus? Bayangkan tuh. Mereka mati siang malam, usaha siang malam, buka usaha, bongkar usaha siang malam, menyembah Yesus. Masa iya nggak kenal Yesus? Masa Yesus nggak kenal dia? Makanya ketika dia datang, apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Kok bisa? Ada apa? Oh, rupa-rupanya yang Kristen sembah ini adalah Kristus yang lain. Andai saja Yesus itu bisa mengatakan, sebenarnya nama Yesus yang kau panggil, yang kau seru, yang kau mengusir setan karena namanya, dan yang kau panggil Tuhan itu bukan aku, dek. Yang di dalam neraka tuh, sana. Ke Tuhanmu sana, ikut sama Tuhanmu. Ikut sana sama Tuhanmu. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri mengatakan apa? Yohanes 10 nomor 27. Catat. 27 dari bab 10 kitab Yohanes. Catat. Yohanes 10 nomor 27. Apa kata Yesus? Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Kok bisa? Yes. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mari kita urai. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kristen dengar nggak? Mau nggak orang Kristen dengar itu? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Yesus mengatakan, jika ada orang berkata kepadamu, bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Orang Kristen mau nggak mendengar suara itu? Nggak mau. Nggak mau. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika Yesus berkata hidup kekal itu adalah satu-satunya Tuhan yang di langit dan aku hanya utusan, orang Kristen mau ikut nggak? Nggak mau. Nggak mau. Ketika Yesus bersunat, Kristen mau nggak? Nggak mau. Ketika Yesus kemudian puasa, Kristen mau nggak? Nggak mau. Ketika Yesus menyembah hanya satu Tuhan, Kristen mau nggak? Nggak mau, maunya 3. Ketika Yesus kemudian mengajarkan hari Sabtu Sabat, mau nggak? Nggak mau, hari Minggu. Ketika Kristen mengajarkan untuk jangan makan yang diharamkan oleh Nabi Musa, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Ini yang mau mengaku sebagai murid, ini yang mengaku sebagai pengikut. No, kata Yesus, enyahlah daripadaku tendang bokongmu, pergi sana.
Itu dalil. Jadi kesimpulannya, Kristen diduga keras menyembah Kristus palsu. Demikian sementara, silakan. Oke, silakan teman-teman Kristen sebentar Bang. Bang Juma. Iya, silakan Bang Ambon. Minta maaf agak terlambat aku tadi. Tidak nyimak apa namanya? Kristus yang salah ini yang mana? Yang Abang juga maksud ini? Kristus yang salah. Silakan Guru. Yang di kayu salib atau yang sesudah di kayu salib atau yang mana? Yang di kayu salib, Bang. Bukan Yesus yang di kayu salib. Yesus orang suci ini tidak lolos. Berarti Mungkin dia tidak disalibkan. Yes, dia nggak disalibkan. Dia diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim ke langit. Yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Itulah yang disembah oleh saudara-saudara kami Kristen. Apa buktinya? Ada ayatnya nggak, Bang? Ayat yang mana nih? Ayat mana? Yang menunjukkan kalau dia itu memang bukan Yesus yang asli gitu. Anda coba baca Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, yang nongol saat itu rupanya sudah lain. Apa yang Anda pahami di situ? Sesudah ia menampakkan diri, 16, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar ke kota. Pertanyaan saya, betul di sini dalam rupa lain? Betul di sini dalam rupa lain, Bang? Bang. Bentar, Bang. Satu mangkok, Bang. Markus 16 nomor 12. Nomor 12. Sesudah itu ia menyatakan rupa lain kepada orang. Sudah rupa lain, Bang? Iya. Sudah rupa lain? Iya, Bang. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Kurang tahu juga sih. Karena itu sudah bukan Yesus. Itu sudah bukan Yesus. Apa buktinya dia bukan Yesus? Dalam rupa lain. Tetapi supaya dianggap itu Yesus, maka dikatakan, maka dia Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua muridnya. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Yang kedua, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan dia masih hidup, sedangkan yang lain mengatakan dia sudah mati. Bang, boleh saya tanya Bang Juma? Boleh. Itu Barnabas itu emang ada kitabnya ya? Barnabas itu muncul di apa ya? Abad 16 kok nggak salah. Sesudah si Yesus itu diangkat kah? Iya, betul. Tapi begini saudara, kalau Anda membaca Kisah Para Rasul, Anda akan menemukan bahwa Paulus ini hanya orang nebeng. Yang utama dari murid yang harusnya ke Antiokhia itu adalah Barnabas, bukan Paulus. Barnabas ini yang memanggil Paulus untuk melakukan penginjilan di Antiokhia. Di sana mereka berselisih paham. Berarti betul itu Bang. Iya. Si Barnabas itu yang disebut Zeus itu. Nah, betul. Barnabas Zeus, Paulus itu Hermes. Itulah Tuhannya betul. Si Paulus. Itu menurut logika saya. Iya, merasa enak buah.
Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia berbicara. Si Hermes ini mengangkat si Paulus menjadi nabi. Si Hermes jadi Yesus. Enggak, Bang. Jadi Hermesnya bukan jadi Kristus. Yang pada intinya teman-teman sekalian, saya akan tetap teguh dalam pendirian Yesus itu manusia suci. Yesus itu yang adalah anak Maria yang lahir tanpa ayah, manusia suci yang tidak mungkin disalib. Tidak mungkin, karena dia adalah orang suci. Sedangkan salib itu hanya diperuntukkan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan. Yesus apakah dikutuk? Nggak mungkin dikutuk. Jadi ayo saudara-saudara Kristen bangun dari tidur panjang, bangun. Kiamat sudah dekat. Saya kan Tapi gini Bang, di dalam ajaran Kristen itu kan sebentar kawan ada apa? Satu-satu. Oh iya. Silakan. Abang. Nah dulu, Amboi dulu. Silakan Bang Ambiar. Ini dalam ajaran Kristen itu kan tentang penyaliban Yesus itu kan udah ada dalam perjanjian lama. Ada nubuatannya, cuma aku lupa di ayatnya tuh yang keberapa. Yesaya 53. Nanti dia mati, dia disiksa karena menanggung nanti dosa manusia begitu. Yesaya 53. Dibilang ada Kristus yang kedua itu Yesaya betul. Jadi kalau dibilang ada Yesus Kristus yang kedua itu berarti dia kayak sesuai dengan nubuatan itu. Oke, mari kita buktikan apakah itu nubuatan untuk Yesus atau bukan. Anda lihat di pembukaan kitab Yesaya bab 1. Buka Yesaya bab 1 Bang. Boleh baca nomor 1-nya? Sorry Bang. Iya. Saya dulu lah Bang, nanti lupa saya naik Bang. Sabar. 2 menit. Yang penglihatan sih kah? Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, raja-raja Yehuda. Mana ya Bang? Ya itu. Jadi Yesaya bin Amos itu mendapatkan penglihatan dari Elohim. Penglihatan tentang siapa? Tentang Yehuda dan tentang Yerusalem. Dalam sejarah apa? Dalam kisah apa? Pada zaman apa? Menceritakan penglihatan itu yang mencakup tentang zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, raja-raja Yehuda. Tidak ada zaman Yesus. Jadi kitab Yesaya itu saudara, dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu semuanya bercerita tentang raja-raja Yehuda yang hidup pada zaman Hizkia, pada zaman Ahaz, pada zaman Yotam, pada zaman Uzia, yang berkait dengan Yehuda dan Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tetapi gereja mencari jalan jembatan untuk meluruskan, melancarkan kemudian aksi-aksi tipu-tipu dosa ditebus dengan darah manusia, dengan mengais-ngais cerita Yesaya 53 itu, padahal tak ada hubungannya. Apa buktinya tak ada hubungannya? Tadi saya menjelaskan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yang paham tentang kitab Yesaya adalah ahli Taurat. Yang paham tentang kitab Yesaya adalah imam kepala. Yang paham tentang Yesaya itu adalah mahkamah agama.
yang paham tentang kitab Yesaya itu adalah orang Farisi. Mereka 4 komponen terkuat pada zamannya berkumpul untuk membunuh Yesus. Apa alasan mereka membunuh Yesus? Mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Bukan karena Yesaya, bukan karena nubuat, enggak. Karena Yesus melakukan banyak mukjizat sehingga mereka khawatir semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin kurang orang membayar upeti kepada kaisar, maka kaisar Romawi akan datang merampas tempat suci mereka. Maka hari itu juga imam kepala Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Baca nomor 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Baca Matius 27 nomor 18, apa kata Gubernur Pilatus? Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, seluruhnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena dengki. Karena apa? Karena dengki. Sekarang kalau Anda baca Amsal 21 nomor 18, apa kata Tuhan di situ? Pengkhianat aku pakai sebagai tebusan orang benar, dan orang fasik aku pakai sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang fasik? Yudas. Mana buktinya bahwa Yudas itu fasik? Baca Amsal 17 nomor 23. Apa katanya? Orang yang makan suap adalah orang fasik. Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti yang memenuhi syarat untuk disalib siapa? Yudas, paman. Yudas lah. Yudas. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata apa? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis? Siapa yang iblis? Yudas, paman. Yudas. Baca Yohanes 12 nomor 30. Ada yang bisa baca? Ada, paman. Silakan. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Salah. Yohanes 13. 12. Siap. Yohanes 12 nomor 30. Jawab Yesus. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Iblis, paman. Siapa yang iblis tadi? Yudas. Siapa yang masuk ke kubur? Yudas. Siapa yang dilemparkan keluar dari kubur? Yudas, paman. Mau bukti lagi? Silakan Anda buka Yohanes 14 nomor 31. Nomor 30, sorry. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Siapa penguasa dunia? Iblis, paman. Apakah dia berkuasa terhadap Yesus? Tidak, paman. Ketika iblis masuk ke dalam Yudas, apakah dia berkuasa kepada Yesus? Tidak, paman. Berarti sia-sia Yudas mengkhianat Yesus, sebab yang disalibkan justru iblis, yaitu adalah dirinya. Selesai perkara bagi orang yang berakal. Bagi orang yang iman buta, doktrin dan dogma akan menolak ini semua. Padahal ini data ada di dalam Bible. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini Gurunda izin, ini juga yang dikatakan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Iya, bukan sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya makhluk. Kalau jahat itu berhenti menjadi jahat, menjadi baik. Tapi kalau buruk, susah itu berhenti.
teman-teman, cobalah secara, jangan membawa akidah, jangan membawa agama. Sudut pandang kehidupan kita sebagai anak manusia aja dulu. Kita duduk merenung, pesan kopi sama Mak Timang dengan pisang goreng sedikit, minta sama Uwa Ian, lalu kita hirup rokok sebatang, duduk menatap ke dunia luar dari Indonesia. Tengok ke Israel, lalu tengok ke Roma. Kristen pertama menapaki kakinya di bumi itu di Roma. Mereka menyebut diri mereka dengan Katolik. Kenapa orang Israel Katolik tidak satu tempat ibadah? Bukankah Katolik menggunakan kitabnya Yahudi? Kenapa tidak satu tempat ibadah? Kenapa orang Katolik dan orang Israel tidak pernah bersatu di dalam konsep beragama? Ada apa? Kenapa bisa? Katolik kok berdiri sendiri? Kalau dia berasal dari Nabi Musa kok beda? Orang Yahudi ada nggak sejarahnya merayakan Natal? Orang Yahudi pernah nggak kemudian mereka berpesta dengan menggunakan darah babi? Orang Yahudi ada nggak sejarahnya mereka kemudian tidak bersunat? Orang Yahudi ketika ibadah pakai jas, ketika mereka meninggal pakai kafan. Kebalik. Apakah pernah berpikir di kepala kita ini, kok bisa orang Yahudi, orang Katolik tidak menyatu? Padahal Katolik begitu megahnya, Vatikan Romawi begitu kayanya, gaungnya sampai ke langit. Kenapa orang Yahudi tidak tergiur untuk menjadi pengikut? Toh agama kitabnya sama. Toh katanya berasal dari Elohim, anak-anak Elohim juga. Kenapa? Itulah yang harus Anda pikirkan. Kita pikirkanlah, bukan cuma Anda, saya pun juga memikirkan itu. Sehingga dari hasil pemikiran ini membuahkan keinginan untuk belajar Bible. Maka salah satu poin saya temukan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa suruhan orang-orang Yahudi di sana? Inilah dia si Paulus, si penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia, orang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Yang kedua, kita dihantarkan kemana teman-teman? Dihantarkan ke Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang tertulis di sana? Ternyata saudara-saudara Islam Kristen, dengar. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Subhanallah. Tidak percaya? Silakan Anda buka Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan surat-suratnya. Kalau ada yang berkenan untuk membaca, silakan kita simak. Bertaubat dia ditahirkan, lalu dia mempersembahkan kurban. Wow. Padahal dia sudah mengatakan Yesus adalah kurban untuk sekali. Yesus sudah menebus dosa. Tapi kenapa ketika dia kembali ke Yerusalem, dia malah ikut mempersembahkan kurban lagi? KPR berapa tadi? 2021 ya. 21 ayat 15, nomor 15 sampai nomor 26. Tolong dibaca. Hoi!
Madrasah. Kepada serius amat sih bacanya. Lagi dicari kan dah. Yang mana nih? KPR 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus, dan sudah lama kami menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua panatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Pendengar itu mereka memuliakan Elohim. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar